Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Damamawana Putra akan sedikit membahas tentang Puputan Margarana. Puputan Margarana adalah peristiwa peperangan di Bali. Rakyat Bali lebih tepatnya melawan penjajahan Belanda yang terjadi pada 20 November di tahun 1946 tanggal 20 di daerah Margarana, Tabanan, Bali. Perlawanan ini dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai, pemimpin pasukan Ciungwanara. Kata puputan berarti perang habis-habisan, yaitu perjuangan tanpa menyerah sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya Belanda untuk menjajah kembali. Latar belakang: setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dengan dalih ingin mengembalikan ketertiban. Pada saat itu di Bali sudah terbentuk Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil yang bertekad mempertahankan kemerdekaan. Namun Belanda melalui NICA, Netherlands Indisch Civil Administration, masuk ke Bali dan berusaha menguasai wilayah tersebut. Gusti Ngurah Rai menolak keras dan mengobarkan semangat perlawanan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Awal proses terjadinya perlawanan, hal ini bermula pada 1945, lebih tepatnya tanggal 17 Agustus setelah kemerdekaan. Berita kemerdekaan sampai ke Bali agak terlambat karena terisolasi dari Pulau Jawa, paling jauh dari Pulau Jawa, bukan yang paling jauh sih. Ketika berita itu sampai, Gusti Ngurah Rai segera membentuk Dewan Perjuangan Sunda Kecil, meliputi Bali itu sampai Lombok sampai Nusa Tenggara, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Belanda melalui pasukan NICA kembali datang ke Bali pada Maret 1946 dengan bantuan militer sekutu. Mereka berusaha mengembalikan kekuasaan kolonial dan membentuk pemerintahan boneka di Bali. Ngurah Rai menolak keras hal tersebut dan memilih jalan perlawanan bersenjata. Konsolidasi dan strategi perlawanan Gusti Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai menyusun pasukan bernama Ciungwanara
beranggotakan sekitar 96 orang pejuang. Mereka bermarkas di Banjarkelaji, Desa Marga, Tabanan. Ngurah Rai berusaha menjalin koordinasi dengan pasukan Republik lain di Jawa, khususnya untuk di Yogyakarta dan Banyuwangi. Ia sempat menyeberang ke Jawa untuk menerima instruksi langsung dari pemerintah Republik Indonesia dan kembali ke Bali untuk membawa semangat yang berkobar. Serangan ke pos-pos Belanda pada saat itu, pada pertengahan November 1946, pasukan Ciung Wanara memulai melakukan serangan kecil ke pos-pos Belanda di berbagai wilayah Bali. Tujuan sekarang ini adalah untuk mengguncang kekuatan Belanda dan menegaskan bahwa rakyat Bali tidak tunduk pada penjajahan. Salah satu serangan besar terjadi di Tabanan pada 19 November 1946 yang mengejutkan pihak Belanda dan memancing mereka untuk mengirim bala bantuan besar-besaran. Pertempuran di Margarana 20 November 1946. Setelah mengetahui posisi pasukan Ngurah Rai di Margarana, Belanda mengirim sekitar 2.000 tentara bersenjata lengkap dilengkapi kendaraan lapis baja, montir, dan pesawat pengintai. Pasukan Ciung Wanara yang hanya berjumlah kurang dari 100 orang tetap memutuskan untuk bertempur menolak menyerah. Pertempuran langsung sangat sengit sejak pagi hingga sore hari. Para pejuang menggunakan taktik gerilya dan serangan mendadak, memanfaatkan medan perbukitan dan hutan di sekitar Margarana. Meski berhasil menewaskan cukup banyak pasukan Belanda, mereka akhirnya terkepung dan kehabisan amunisi. Akhir dari pertempuran itu adalah dalam kondisi terdesak dan dikepung dari segala arah, Gusti Ngurah Rai memberikan perintah terakhir kepada pasukannya. Lebih baik gugur daripada menyerah kepada penjajah. Para pejuang pun melakukan puputan, yaitu perang habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Semua anggota pasukan Ciung Wanara gugur termasuk Gusti Ngurah Rai sendiri. Tubuh mereka dimakamkan secara massal di lokasi pertempuran yang kini dikenal sebagai Taman Pujaan Bangsa Margarana.